One heart, one kill. Ngeri sih. One love. Ayo keluarin yuk, mau nasional lu yuk. Yo. Keluarin. Mana di dia mah? Aing di dia. Terus di dia, di dia. Ngenain dia. Baca tah. Soalnya cap tainu anjing. Subasa. Cap tainu. Ngerokok lah. Ngerokok mun bahasa Thailand kumaha, Bro? Rokok. Rokok. Naing oh ya betul. Kain. Geus atuh, Bro. Kitu wae euy. Dikit. Seperti ada itu ya, dingin-dingin. Produk lokal. Lokal. Oke. Berdoa dulu nggak? Berdoa dulu. Sebelum kita melaksanakan podcast yang sangat beresiko tinggi ini, karena hubungannya bukan dengan yang fisik juga dengan yang lain-lain. Langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Untuk kebaikan bersama. Berdoa dipersilakan. Không sửa lại chứ nó lại kok lang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Kesejahteraan. Salam kesejahteraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perasaan, Udah. Oke. Yo, what's up people doang, ketemu lagi sama gua Iqbar Helm dengan teman gua yang sangat kece dan badai sekali. Ya, dan gua Jarugrahana Algianza. Oke, kita ada di Tragedi No Comedy. Oke, di sini kita sudah mencari Riset. Dengan segala macam riset observasi. itu yang kayak DPD dimasukin riset. Kaset. Sepertinya bukan itu maksudnya. Bukan kayak gini bang. Bukan itu maksudnya ya. Siap. Oke, sudah meriset bersama kakak Jadung tragedi-tragedi yang mungkin di dalam negeri dan juga luar negeri yang membagongkan sekali, yang mencuaukan sekali menurut kita ya. Menurut kita. Nggak tahu kalau menurut kalian. Udah nggak sabar mendengarkannya. Kita langsung saja bacakan ya. Tragedi pertama. Dulu. Gitu. Tersinkron. Jempolnya ini pengen yang hangat-hangat jadi masuk ke dalam. Tersinkron. Ini jalur dewasa. Gua dulu aja ya. Goyang. Ya dari Iqbar dulu aja. Oke. Siap, guys. Tragedi no comedy. Pria di India ini tewas setelah duburnya dipompa pakai kompresor. Pria di India tewas setelah duburnya dipompa pakai kompresor. Siap. Oke, ini terjadi di negara luar negeri, yaitu di Vrindavan yang kemarin kita sudah riset ya, makanannya sangat meningkatkan protokol kematian. Siap. Reaction itu duburnya teman-teman. Jadi menurut cerita di sini, itu temannya ini lagi beres-beres tempat kerja. Bengkel berarti kan? Iya, bukan kompresor bener nggak? Oh iya betul, kompresor di kayak tempat mekanik itu ya. Tempat bengkel. Iya. Beliau ini dan korban umurnya masih muda, 23 tahun, seumuran masih kita, muda, ya? guys. Seumuran kita ya. Ternyata ketika dia sedang beres-beres alat-alat bengkel, temannya ini sebut saja si orang India, no? Kurdi. Si Kurdi, temennya ini pengen heureuy. Menjaili iseng. Ya. Ternyata motif pertamanya itu iseng. Jadi ketika si temannya ini si A celananya pendek, diporosotin. Diporosotin, langsung dimasukin tuh kalau di kita tuh buat apa? Buat buat ngisi angin. Kompresor itu buat ngisi angin, iya. yang ban itu. Iya. Langsung diporosotin. Nggak lama itu langsung masuk ke bagian duburnya, si ujungnya itu langsung dipompa. Dipres terus sampai si perutnya itu kembung, guys. Kembung nggak karuan.
Karena ketika kejadian itu langsung si korban, si Kurdi ini kaget melihat temannya kok kejang-kejang. Oh, iya. Kirain ketika dimasukin angin bisa Keenakan. keluar lagi. Kirain keenakan. Kirain keenakan. Oh, Ternyata tidak. kasih. No LGBT deh. Oke, skip. Oh, Kembung. kembung. Ketika dicabut lagi kirain bakal keluar lagi angin, kan otomatis Iya. ada Mikirnya lubang, gitu dong. ada Ya. lubang di situ, ternyata tidak keluar, ternyata membuat dia kejang-kejang, lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat bersama keluarganya. Ketika dokter melihat, oh ini kenapa, diceritain, duburnya disuntik sama kompresor, dipus aja itu, Pengakuan dosa langsung. iya langsung. Ternyata saking mungkin terlalu banyak itu berlebihan tidak baik, anginnya terlalu banyak, jadi mengakibatkan kematian. Dokternya juga kaget gitu. Kaget. Kok ada gitu kasus kayak gini. Kan nggak mungkin juga. Bukan kaget karena meninggal ya, kaget karena Kita bisa reaction gitu. aja, kita reaction ya. Pria di India ini tewas setelah duburnya dipompa pakai kompresor. Kita reaction aja. Menurut kakak Jaduk seperti apa nih? Ya pertama pasti blok. kok bisa gitu si iseng itu ya? Kok maksudnya bercanda. kompresor? Ya di sisi lain kan kalau kalian misalnya nggak tahu kompresor tuh nggak ngerti-ngerti amat tentang biologi nih ya. Kalau misalnya angin masuk gitu nggak akan keluar lagi gitu ya. Kalau misalnya lewat dubur gitu ya. Sekiranya kalau tahu kayak gitu ya, nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Dan bercandanya bisa lah, nggak usah aneh-aneh juga gitu. Cukup Bercandanya. dipelorotin aja juga udah cukup gitu. Dia udah menanggung malu si korban ini. Gitu. Sekarang sama kalian dimasukin kompresor, bukan hanya menanggung malu, menanggung kematian juga. Menanggung dosa dan juga sanksi ya di negaranya. Kalau kalian itu menjahili itu jangan kayak gitu juga bangsat. Karena apa akan mengakibatkan ya ini kematian konyol. Iya, kematian konyol. Lu kompresor itu banter-banter buat niup Ban, ban. iya. Ngisi Kalau nggak angin ngisi ban. angin bola lah, bola bliter lah. Udah lah. Ini masukin pantat orang bangsat. Ya walaupun sama-sama bulat gitu ya, pantat sama ban, tapi enggak lah. Ini kayaknya dijahili roh-roh jahat mungkin. Dikira dia yang masuk itu bisa keluar lagi. Ternyata berlebihan dan mengakibatkan overload. Mungkin dia mikirnya sama kayak kesurupan juga kan masuk bisa keluar lagi. Iya. Ya, dia mikirnya angin juga kan. Kayak gitu juga bangsat. Itu kan bukan angin Bagusnya. yang masuk. Itu bukan angin yang masuk, kan, bego. kompresor kan angin masuk lah. Kan kesurupan bukan angin. Oh iya, ya maksudnya mirip kayak Mirip. Siap. kesurupan gitu. Siap. Ya dia Terus padahal kan kalau misalnya si temennya dicolok kompresor kan masuk angin nih. Iya. Kenapa nggak dikerok aja gitu? Enggak sih. Kayaknya di India nggak ada sistem kerok deh. Jadi nggak tahu. Dan gak gitu juga bangsat. Orang lagi panik. Nggak kepikiran ngerokok tuh gitu. Buat napas juga susah. Buat napas. Ada di sini saya kerok dulu enggak, kan langsung ke UGD. Unit gawat darurat aja nggak bisa nanganin sampai mati, ini malah suruh dikerok. Aduh, mungkin pusing. Ini pas dokter lihat ini apa yang masuk, pas dibawa, wow, muncrat langsung itu. Kaget. Untung aja, kayaknya keburu mati itu. Kalau nggak keburu mati, kalau dibuka tuh si lubang apa namanya teh? Dubur. Jatura Aja. ya lubang hitamnya, wow udah muncrat itu angin semua ke dokternya guys. Udah Kaget lah ya. kaget. Jadi ini kasus emang goblok Coba orangnya banget ya, ya. oknumnya ya. Oknumnya ya, lebih ke kita nanyain kenapa sih gitu. Kenapa gitu harus kayak gini? Why? Kita jadi serasa pengen ada di pas kejadian TKP-nya gitu, kita pengen ngelihat gitu. Si orang ini tuh Ngapain? kok bisa gitu kepikiran Ya gitu. itu kan sampai keluarganya minta lihat CCTV kejadian aslinya gitu kan, dia ngomongnya bercanda kan, nggak mungkin juga, gila juga tuh bercanda kayak gitu. Bangsat. Emang perindapan emang aneh ya guys. Gila. Orang angin buat isi ban, bersihin perspiti motor. Iya. Masukin ke pantat orang, bangsat. Berarti kompresor anginnya kenceng juga. Kenceng. Iya lah, langsung mati itu orang. Tak kuasa aku mendengar berita seperti ini. Dok. Langsung berita kedua aja Mas Iqbal. Oke. Kaskeun. Oke, tragedi
No komedi. Oke. Bekap pacar hingga tewas. Apa, Pria bekap pacar hingga tewas. Bekap pacar hingga tewas. Pria ini bawa mayat korban naik motor, terpeleset dan jasad yang jatuh ditinggalkan di jalan. Boleh ketawa dulu. Bacain dulu kronologinya ya. Siap. Jadi kejadian ini tuh berawal ketika ya kita sebut aja inisialnya AS lah ya. Si korban nih AS. Bukan, si pelaku ini AS. Lakunya es. Pelakunya AS ngajak korban yang berstatus pacar nih jalan-jalan pada hari Sabtu. Ya. Nah, si korban ini tuh dia tuh bekerja sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ini kejadiannya aku sebutin dulu ya di Bogor, Kabupaten. Oh, di dalam negeri itu. Dalam negeri, Bogor. Nah, jadi pas abis diajak jalan tuh dia izin dulu ke majikannya kan si korban tuh. Iya. Izin dulu. Nah, izinnya tuh si korban tuh izin pamit ke majikannya pergi ke rumah sang kakak. Jadi pamit pulang. Padahal dijemput sama doinya tuh, sama si AS tadi buat jalan-jalan. Tapi nyatanya bukan jalan-jalan, malah dibawa ke kontrakan. Ya, diculik. Diculik, dibawa ke kontrakan. Dan di kontrakan tuh mereka emang sempat berhubungan badan juga gitu. Ya. Karena kan pacaran kan. Kalau berhubungan badan, kamu lagi ngapain? Ya, ini berhubungan. Ya, chattingan. Oh, siap. Berhubungan badan. Nah, lalu ada nih kejadian yang bikin emosi si pelaku. Jadi kejadian yang bikin emosinya tuh ternyata ketika lagi di kontrakan tuh HP si korban tuh sering ada notif gitu bolak-balik karena panggilan masuk sama chat dari cowok lain. Wow. Ya, dari cowok lain. Terus sempet cekcok juga lah atas kejadian itu karena cemburu juga, terus emosi cekcok. Terus karena emosi tingkat tinggi, si pelaku langsung ngebekam si korban menggunakan bantal dan hingga si korban ini kehilangan nyawanya. Oke. Sempat dicari dulu nggak? Kan kehilangan. Sempat dicari, kayaknya belum ketemu ya. Kayaknya sampai sekarang hidup lagi kayaknya. Kalau ketemu hidup lagi kayaknya. Terus nih kelanjutannya. Terus panik lah si korban nih. Si pelaku nih panik. Terus dia tuh sempet kayak nyoba buat ngegali di kontrakannya nih. Jadi si ubinnya dicopot-copotin buat digali buat nguburin si korbannya di kontrakan itu. Cuma usahanya gagal. Lalu ya ditinggalin lah si korban di kontrakan itu. Ditinggalin. Terus kan itu kejadiannya pada hari Minggu ya. Terus pas hari Selasanya dia balik lagi ke kontrakan tadi. Ngebungkus si pacarnya. Dan diangkut ke motor, niatnya pengen dibuang ke sungai gitu. Tapi pas di jalan setelah muter-muter dia nggak nemu-nemu sungai dan sampailah di suatu jalan yang berlumpur. Entah dia jalannya ke kebon atau kemana menurutnya. Yang berlumpur sampai ke si motornya tuh terpleset, selip lah gitu, jatuh. Terus pas mau diangkat lagi si pacarnya yang udah dibungkus tadi itu berat, dia tuh ngerasa berat. Karena kan emang mayat kalau udah gitu kan emang jadi tambah berat, bener nggak? Iya. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga. Pernah jadi mayat. Nggak tahu juga ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ditinggalin aja udah. Ketahuan sama warga. Ketahuan sama warga dan akhirnya diselidiki dan ketahuan bahwa si korban ini adalah ternyata pembantu rumah tangga dan lalu diusut ke majikannya, ditanya, majikannya memberikan laporan dan akhirnya ketahuan bahwa si pelaku ini yang melakukannya. Iya, dari chat terakhirnya mungkin. Iya, dari chat terakhirnya juga. Oke, kita reaksi. Reaksi aja. Judulnya apa coba? Pelan-pelan bacain. Bekap pacar hingga tewas. Pria ini bawa mayat korban naik motor, terpleset dan jasad yang jatuh ditinggalkan di jalan. Goblok. Pasti respon pertama itu ya. Orang mati di tangan sendiri karena emosi sesaat. Karena dibakar api Udah cemburu gitu, ya. kontrakan dibongkar lagi, tehelna ya, lantainya dibongkar kayak basicnya ini bangunan gitu kan. Susah dibongkar, lalu dibawa, diringkus, udah di jalan jatuh lagi terpleset. Panik tingkat tinggi ya. Ini menurut saya Cuap sekali ya. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa nyalain si pelaku loh.
Karena si korbannya juga dia awalnya nggak bohong dulu ke majikannya itu. Ya mungkin Ya terlepas dari setiap kebohongan orang, atau tidak, kita nggak bisa nyalahin suatu setiap pembunuhan orang kan. butuh kebutuhan Iya, biologis. kebutuhan biologi. Iya. Namun ketika ada emosi yang sesaat datang menggebu-gebu, jangan dibunuh juga bangsat. Ini kasusnya kayak bayi yang Pukul aja sekali, udah nggak usah. kayak bayi yang minggu lalu panik terus dibekam ya. Cuma ini mah dibekam kan. Goblok. Bodoh. Emang kaget juga sih suaranya. Terus ya udahlah ya, kalau udah ditinggalin di kontrakan. Oh, dia bingung katanya kayaknya ya ditinggalin di kontrakan terus dia tuh pergi kan. Nah, bingung mau kemana gitu kan. Barang-barang di kontrakan. Udah balik ke Imah Kolotera udah. Bingung nih, udah ikutan SIM, bikin SIM aja, lep jatuh. Di bawah motoran dong kayak enggak, misalnya dia kan pasti orang situ lah, ngerti lah gitu di mana kayak sungai itu ada di mana gitu kan. Panik. Panik kayak juga sih, takut ketahuan juga kan. Iya, Lagi bawa mayat tiba-tiba ditilang kan, repot juga kan. kacau. Menurut gua sih orang-orang yang punya emosi tingkat tinggi mending sediain aja samsak di rumah. Kalau enggak gali tehelnya, sediain tanah. Kalau gua pernah nih emosi tinggi, ya udah gua pukulin aja itu tanah, kalau enggak samsak. Jadi pelampiasan Iya. ya, cari pelampiasan. Kalau udah gitu kan biasanya udah reda nih, udah nggak boleh ke barang, apalagi ke orang, nanti mati ya. Ini dibekap-bekap aja anak orang, katanya kekasih, tapi malah Katanya dibunuh. sayang, tapi Katanya dibunuh. sayang. Udah dipakai dibunuh. Goblok. Itulah pentingnya dalam suatu relationship. Hmm, Komunikasi yang penting itu adalah komunikasi yang baik adalah hal yang penting gitu. ya, Jangan utamakan emosi. Ketika kata maaf bisa diterima dengan baik-baik ya. iya. Jangan terbesit untuk membunuh, Jangan terbesit untuk membunuh. please dong. Karena bener, too much love will kill you. Yes. Semoga podcast ini bisa menyadarkan Bisa banyak menyadarkan yang orang-orang emosinya yang ingin tingkat tinggi. membunuh. Ya, Tapi jangan lah. tiba-tiba tersadar gitu Iya. bahwa bisa ternyata nggak Bisa dengan ngebunuh. Ya. Bahaya ya. Ngeri juga. Sampai jatuh lagi tuh mayat. Saya bobot. Biasa we. Bang, itu jatuh bang barangnya. Oh, Ding ding ding. neng, maya busing. Nang tukun motor langsung ini. Gitu nah, ngawur lagi kan maya. Warga datang, buka, Lah kirain unboxing. lah kirain sampah, dalamnya orang, ala gila ini. Udah itu mah tolos. Udahlah kita jangan bunuh-bunuhan lah. Jangan bunuh-bunuh. Tapi ini banyak kasus yang Kasusnya rata-rata pembunuhan semua. siap. Udah ini lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Tragedi, no comedy. No, kodomo. Udah sayang. No iya mah. Hah? Oh iya. Komedi. Tragedi. Tragedi. No komedi. Seorang remaja diperkosa dan dibunuh 3 temannya. Dan mayatnya dibuang di tumpukan sampah. Oke. Oh, gua baca. Baca dulu atau kronologi. Ini terjadiannya di Meksiko, señorita. Meksiko, oke. Meksiko sudah mendengar Meksiko. Oh, negara Las Vegas. Membunuh sudah biasa. Sudah biasa ya, negara-negara mafia. Orang Ya. lain cawade barang, ini cawade organ tubuh. Cowok organ tubuh, cowok narkoba. Iya. Meksiko. Kejadiannya, Mm-mm. ketiga orang ini, teman-temannya 3 orang, ini masih berumur berapa coba? Berapa? 14 tahun. Belum dapat KTP ya. Belum dapat EKTP, prakerja juga belum dapat. Prakerja belum dapat. Ketika itu dia punya teman ceweknya, dibawa ke seperti kosan-kosan gitu, dipakai rame-rame. Setelah dipakai, nggak Dibunuh. tahu kenapa panik, dibekam. Takutnya digusut ke pengadilan kali ya. Jadi panik gitulah, dibekam, udah dibekam mati, langsung bertiga ini bingung, ini mayat mau kemana ini? Kemana ini ya? Kata saya, udah kubur aja bang. Waktunya rada lama. Jadi ini, udahlah ke sungai aja. Takut terpeleset lagi. Terpeleset dan jauh. Oke. Satu lagi tempat sampah. Oke gas. Siap. Dari sekian banyak variabel, tempat sampah adalah pilihan Tempat sampah terakhir. pilihan. Iya, mayat itu. Bukan bangkai berit ya, bukan bangkai ayam yang kemarin kita bicarakan. Ini mayat orang. Mayat orang. Ini mayat.
orang sekujur tubuh besar wanita yang habis diperkosa di tempat sampah mayat. bangsat. Untung orang luar ya, bukan Untung orang orang kita. Orang luar emang goblok ini pemikirannya. Nyawa orang tidak ada harganya. Tidak harganya, iya. Sampai mayatnya aja dibuang di tempat sampah. Ini ketahuan sama pembuang sampah. Oh, sama petugas kebersihan Iya, itu sampah. karena itu terlihat sekali kok karungnya ini besar. Besar. Sama kayak bau-bau busuk itu, bau Iya. bangke. Enggak, itu baru kan? Baru Cuman ya, ini ya. kok berat gitu pas Kok diangkat kok seperti ada kenyal-kenyal gitu kan Kenyal-kenyal. kulit kalau kepegang kenyal. Iya. Pas dibuka ternyata ada orang, seorang wanita yang sudah Sekujur meninggal, tubuh. sekujur tubuh Tanpa nyawa. Kalau setelah diusut ketahuan lah dari chattingan HP korban itu sama 3 orang lelaki ini dan Oh, 3 jadi dia buangnya sama HP-HP-nya. enggak kan si polisi kan itu nyari barang bukti Oh, lah. tracking. Tracking orang-orang dekatnya. Oke. Cyber army mainan. Oke. Dan akhirnya ya ketahuan 3 teman itu mengaku juga sudah melakukan hal tersebut. Padahal kasus pemerkosaan nggak ini kan? Iya, Seenggaknya kalau misalnya dia cuma merkosa doang, nggak harus ada tambahan hukuman dengan pembunuhan juga gitu. iya. Ini nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena Ya, tapi di sisi lain nggak bisa nyalahin pemerkosaan sama pembunuhan iya, juga kan. efek mungkin narkoboy. Nggak bisa ngebenerin bahwa itu pemerkosaan. Narkoboy juga sama hal-hal lain mungkin yang bikin mereka kalut hingga akhirnya membunuh si wanita ini. Kayaknya nggak mau diem nih wanitanya. Jadi kesal mungkin dibekam aja meninggal. Kayaknya bagusnya sih kalau bagi anak-anak gitu mending langsung dinikahin nggak sih? Soalnya kalau setahu aku umur belasan di sana tuh emang udah badannya ya Emang udah jadi ya. jadi iya udah bongsor gede-gede gitu bongsor. Apa yang besar? Ya badannya, Oh, badannya. Kirain yang lain, Bang. postur tubuhnya gitu. Kalau menurut kamu nih kejadian ini mayat dimasukin ke tong sampah. Bagaimana menurut Kak Jadu? Ya kalau dari aku sih dari merkosa aja itu udah salah banget gitu. Apalagi ini melakuin mayat kan Iya. dilempar sampahin gitu. At least ada dari sekian banyak variabel ya kayak dibuang di sungai, terus dimutilasi, dimasukin koper gitu. Terus kayak dimasukin ke toren gitu kan atau mungkin di Yang sudah dicair di, lah ya. di kayak dimasukin ke penggiling daging lah gitu kan. Jadi kan Kamu banyak sekali variabelnya. ya kan ini Hati-hati. kita berbicara tentang variabel clean sheet-nya gimana Iya. kan gitu. Kenapa harus memilih dibuang di tempat sampah gitu? Pertama kan karena itu gimana ya? Tetap orang-orang tuh bisa lihat bahwa di situ tuh mayat gitu. Itu tuh mayat gitu. Iya. Sengaja kan kalau dibuang ke sungai kan jarang orang ada yang iseng ke sungai ya. Gitu. Tempat sampah kan hampir tiap hari semua orang buang sampah gitu. Iya, kan. apalagi ada petugasnya kan. Ada Tiap hari petugasnya ngecek. lagi. Pasti dicek gitu. Ya mungkin karena panik juga ya. Panik. Semua itu karena Semua panik. itu karena panik. Hati-hati loh. Hati-hati ya, nggak ada ya. Ada loh ya teman-teman. Pokoknya Mm-mm. berteman itu Mm. harus tahu isi hati. Juga isi pikiran teman. Iya. Hati-hati. Apalagi buat cewek ya. Tetap semangat. Saran dari aku sih, kalian kalau punya temen yang nyaranin yang aneh-aneh, jangan disupport dong. Ya pasti kan itu 3 orang nih ya. Ya. Pasti ada dong salah satu yang dia punya main masternya gitu, Iya. mastermindnya gitu. Dia yang punya idenya gitu. Tuh. Nah si 2 ini tuh jangan support dong. Kalau Iya. support ya kejadian itu bakal terjadi dong. Betul. Bagusnya Ini malah tiga-tiganya goblok. goblok malah saling support gitu. Saling support. Seharusnya kalau ada satu yang ngasih ide yang kriminal gitu, yang 2 ngegoblok-goblokin dong. Benar nggak? Iya. Goblok. Bukan malah didukung. Kalau didukung ya jadinya kayak gitu. Kacau pokoknya udah. Meksiko. Meksiko, ya. Tahu. Untung jauh ya. Jauh. Tapi tetap aja mau dimanapun itu kita nggak membenarkan suatu pembunuhan sama pemerkosaan ya. Betul. Oke langsung lanjut aja berita yang ke selanjutnya nih. Oke, Baik, lanjut. Tragedi no komedi. Pemicu suami bunuh istri di Tangerang hanya gara-gara telat pulang. Apa dibunuh lu? Dibunuh. Dibunuh.
Jadi ini kasus kronologinya. Oke. Jadi gue pengen tahu ceritanya nih. Oke, ini kasus kronologinya ya. Jadi ini tuh kejadian pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Pada hari itu tuh si pelaku ini nunggu si istrinya yang sedang bekerja. Terus tuh sampai jam 8 malam gitu. Biasanya kan pekerja di sana tuh sampai jam sore lah, sampai jam 5 atau mungkin sampai maghrib gitu. Ini sampai jam 8 belum pulang-pulang. Enggak, kesel nungguin? Kesel nunggu. Sama cemas juga. Enggak, maksudnya cemas lebih ke khawatir lah. Khawatir nunggu belum pulang-pulang. Khawatir nih, kok nggak pulang-pulang itu nih istri saya. Terus tibalah si korban ini pulang pada jam setengah 9 baru pulang. Setengah 9 dengan kondisi mulut korban ini bau alkohol. Mulut si korban ini bau alkohol. Lalu karena pelaku emosi juga hingga adu mulut dengan korban. Adu mulut gitu? Adu mulut gitu. Cuman dong. Enggak, maksudnya cekcok ya, kayak debat gitulah. Siap. Debat. Jadi debat sama si korban ini, ya kenapa telat pulang gini bla 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 bla, terus mulut kamu bawa alkohol gini. Dan kayaknya si korban ini berbohong juga gitu kan. Oh, iya. Ya tadi di kerjaan lembur tapi ubah teh kan kayak ubah Mabris siap. kayak enakeun teh kan. Sampai terus si pelaku ini kesel gitu, udah ketahuan dia telat pulang, terus mabok, terus ngomong lagi. Enggak, aku nggak mabok. Aku normal ya tadi lembur sama Hitono ya sama. Siap, Terus akhirnya dia tuh kesel dan mencekik si langsung dicekik si korban tuh dicekik sampai meninggal. Lo ketika dicekik itu kondisinya pas datang langsung dicekik? Enggak, kan cekcok dulu ngobrol. Cekcok dulu. Ya, cekcok dulu, emosi juga kan, kesal juga gitu kan. Oh ini nggak pulang-pulang gitu, terus inilah gitu aja udah mau pulang telat gitu kan, terus mabok, terus dia ngeles juga gitu kan, kesel gitu. Jadi akhirnya dicekik si korban tuh, cekik sampai meninggal dan jasadnya disembunyikan di kamar mandi. Kamar mandi. Nah, lebih kayak gitu. Gimana nih Pak Iqbar? Jadi di mana kejadiannya? Kejadiannya tuh di Tangerang. Judulnya pemicu suami bunuh istri di Tangerang hanya gara-gara telat pulang. Telat pulang, untuk nggak telat ngangkat juga. Telat ngangkat ya. Telat pulang karena harusnya belakangnya ada karena sang istri pulang-pulang dalam keadaan mabok. Tapi sebaiknya seorang laki-laki itu mencerminkan. Kalau ceweknya gitu, kita harus bercermin dulu pada kita sendiri. Apakah kita tukang mabris juga atau tidak? Terus di sisi lain, ya mungkin si istrinya itu lelah kerja gitu, dia butuh hiburan, jadi kan healing dengan cara mabok-mabok gitu. Dan di sisi lain juga, Anda nunggu dia di rumah, berarti Anda tidak bekerja. Betul tidak? Betul. Anda tidak bekerja berarti kalau seperti itu. Berarti ini emang psikis mental si laki-lakinya juga ya. Iya. Terganggu mungkin. Karena ya. emang apapun masalah yang di rumah tangga itu harus bercermin dulu ke diri kita. Kalau istri nggak benar, kita lah seorang laki-laki harus membenarkan. Apalagi kan suami itu imam kan ya. Imam dalam rumah tangga gitu. Betul. Ya berarti Anda sebagai imam belum bisa gitu membimbing istri Anda gitu. Ya tapi di sisi lain kita nggak bisa nyalahin pelaku juga, mungkin dia punya, dari tadi saya banyak di sisi lain nggak bisa nyalahin, di sisi lain nggak bisa nyalahin. Imam itu di depan, bukan nyekik. Imamnya mati. Pokoknya udahlah, aneh banget lah kalau kejadian ini. Terus dia nyembunyiin mayatnya di kamar mandi tuh. Kebayang nggak ya kalau dia mau mandi gitu? Betul. Kaget ya. Wow. lagi boker kalau kan lihat kanan, kok istri gitu. Tapi kok mayat gitu kan. Agak creepy juga jadinya kan. Tidur, istri gua mana? Nggak sadar kan orang, mungkin kayak mimpi kan kejadian. Karena setiap orang biasanya kalau udah emosi, dia mengambil keputusan itu kan nggak benar. Dia udah ngebunuh, dia tidur suka nggak tenang karena ada penyesalan itu kan. Tengah malam kebangun, istri gua kemana? Nggak sadar kalau udah dibunuh. Besoknya pas mandi
Lah kok di sini? Kok di sini? Suruh bangun susah, ternyata mati. Mati dicekik. Introspeksi, dicekik. Dicekik. Aku yang melakukan. Aku yang melakukan. Ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan dicontoh laki-laki maupun perempuan. Mencekik-cekik aja anak orang ya. Ya mungkin di sisi lain kasihlah kebahagiaan lah buat istri gitu. Kalau nggak buat suami kalian gitu. Betul. Supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terjadi lagi gitu, nggak kejadian lagi gitu. Sentuh dia tepat di hatinya agar dia bisa mau bergandengan tangan bersamamu. Betul, ya sekali. Biar dia bisa dituntun. Sepakat. Jangan mencekik-cekik aja. Mengerikan ya. Orang mabok, temennya mungkin baik, ya. Suruh tidur, teman yang baik. Suami sendiri ya, mungkin dia pas mabuk sama teman-temannya juga, teman-teman cowoknya yang lain tuh ada yang niat untuk nganterin dia gitu, nanya apakah bisa nggak pulang gitu, gimana nih, nggak apa-apa kan ya. Seenggaknya orang lain loh, ini suami sendiri nyekik loh, menyekik-nyekik aja. Maafin lah ya, jangan seperti itu, nggak usah lah pakai bunuh-bunuh gitulah ya. Lanjut aja kali Mas Iqbal. Mangga. Tragedi no komedi. Hahaha. Miris. Disebut rajin mengaji, ABG di Kediri tega habisin nyawa kekasih pakai racun ikan. Ngenayan wae. Sebelumnya kita tuh emang nggak tahu beritanya masing-masing gitu. Berita yang dari Iqbal sama berita yang dari aku itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi ini kejadiannya di Jawa Timur, guys, di dalam negeri ya. Dalam negeri, oke. Polisi berhasil mengamankan pelaku N, sebut saja si Namru. Ini korbannya Siki Karunya. Ini kejadiannya itu ketika usianya ini 14 tahun juga sama. 14 tahun. Dua-duanya masih muda. Bukan muda lagi, goblok. Itu SMP. SMP baru masuk. Masih remaja ya. SMP. Remaja lah ya. Hitung remaja. Udah itu tiba-tiba menchatting mengaku sudah hamil katanya si ceweknya tuh. Si ceweknya tuh. Iya. Laki-lakinya itu konteksnya emang benar hamil atau enggak? Jail. Wow. Hamil katanya si ceweknya tuh. Si Namru kaget, panik lah kalut. Lah kok bisa? Gue di luar di dalam ya. Nah, ketika itu si Namru mengajak si ceweknya itu ke suatu lapangan poli. Setelah di lapangan poli, si cowoknya ini ngasih sebuah jamu, disuruh diminum. Ngomongnya kayak buat ngugurin gitu ya? Nggak tahu nih. Dan emang mungkin si cewek juga mau aja, karena ya mungkin karena dia kan lelucon. Terus biar meyakinkan gitu. Iya, meyakinkan dia gini. Kayaknya nggak mau lepas sama si cowoknya. Ketika diminum, kok ternyata saya keluar sisik. Enggak dong. Enggak dong. Jadi Aquaman. Enggak dong. Kata si ceweknya mati overdosis dikarenakan racun ikan. Karena si polisi ini langsung mengecek HP si korban. Ada chattingan sebelumnya, lalu datang ke rumah pelaku. Dilihat di sana ada setengah lagi racun ikan. Di dekat kamarnya. Racun ikan mana? Ya, yang dicampur oleh jamu, nggak tahu jamunya. Inul kayaknya. Intisari Nuletik. Jadi ini kacau banget. Apa baca nih. lagi dong judulnya? Judulnya miris. Disebut rajin mengaji, ABG di Kediri tega habisin nyawa kekasihnya pakai racun ikan. Oke, kita breakdown dulu nih ya. Disebut rajin mengaji. Tak upas ya. Rajin mengaji. Terus si ceweknya ngeprank, aku hamil. Berarti kan dia rajin mengaji tapi berbuat dong.
Nggak mungkin dong cewek kepikiran tiba-tiba aku hamil tapi tidak berbuat. Gue heckling dulu ya. Namanya seorang laki-laki dan perempuan, Ya. mau itu ahli apa, ketika berduaan di sebuah ruangan yang ketiganya setan. Setan itu licin, Bapak Iya, Jago. benar-benar. Itu karena nafsu sendiri itu susah dikendalikan, teman-teman. Kan itu yang paling berat. Itu mungkin terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya. Dan akhirnya mungkin si ceweknya sebenarnya enggak hamil, cuma dia cuma pengen lelucon, Sama ngetes lah ya. ngetes, Nih si pacarnya gimana nih kalau dikasih prank prank. kayak gini gitu. Si laki-lakinya kalut lah, bingung. Umur 14 Panik lah tahun umur lah. 14 tahun masa udah nikah kan. Orang lagi ujian apa ngapalin apa. Orang lagi prepare mau UN. Iya, mabar juga. Lagi seru-serunya mabar, ini Lagi di prank. seru-serunya. Aku hamil yang. Lah si laki-lakinya malah percaya duluan. Iya. Dan mungkin ya karena mungkin melakukan juga, jadi kalut, bingung. Terus ngapain juga, harus dibunuh, Bang. Tambah di sisi lain kenapa harus racun ikan gitu? Mungkin si laki-laki mikirnya kalau pakai racun ikan si kandungannya gugur. Bisa. Malah bukan kandungannya yang gugur, tapi nyawanya yang gugur. Nyawa pacar anak gugur. Anak orang gugur pakai Tereliminasi langsung. Tereliminasi dari kehidupan. langsung dibenat itu. Ini menurut Bapak Jaduk bagaimana ini? Kalau dari aku sih ya udahlah gitu, kalau misalnya kalian Apaan? kalau kalian belum siap sama resikonya janganlah. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Betul. Jadi kalau kalian belum siap sama asapnya jangan dulu lah main-main api lah. Betul. Jadi ya udahlah gitu. Kalau dari aku umur 14 tahun ya kalian bolehlah pacaran gitu ya, tapi dengan in the good way gitu. Yoi. Saling support buat UN gitu. Iya, Terus apalagi SMP kan Golden Age juga Golden masih. Age ya, masuk Golden Age gitu. Lagi menggebu-gebunya lah. Iya, ini malah ke Ya wajar lah kalian ada rasa suka gitu sampai pacaran gitu ya nggak apa-apa. Tapi anak 14 tahun di prank hamil kepikiran buat ngebunuh dengan racun tikus gitu. Dan kenapa harus racun tikus? Racun ikan. Kan kenapa harus racun ikan gitu? Why gitu. Iya. Racun ikan. Itu tuh racun ikan tuh bukan racun yang sembarang orang bisa beli kan? Jarang gitu ya ke supermarket itu cari racun ikan jarang nemu gitu. Nggak tahu punya bapaknya. Nggak tahu mungkin punya ya, bapaknya, yang suka iya, mancing. Mancing pakai racun ikan. Agak ngeri. Ngeri. Jadi diserok bukan ikannya diserok, udah mati ikannya diserok. Gas. Umur 14 tahun. Gua lagi happy-happynya tuh ikutan itu ini. Ini malah bunuh orang. Pacarnya sendiri lagi pakai racun ikan. Pakai racun ikan. Aduh. Udah lah. Terakhir mungkin ini apa saran dari aku kalian buat para orang tua, ajarinlah anaknya yang benar gitu. Iya. Dan jangan kasih paham tentang racun-racun gitu. Kayak ke anak, ini racun ikan nih. Gitu. Dan jauhkan ya. Jauhkan lah. Usahain simpennya di tempat-tempat yang nggak mudah nggak mudah ditemukan sama anak gitu. Iya. Kalau ditemukan sama bapak, takutnya bapaknya yang bunuh. Jauhi berbagai macam racun. Jauhi berbagai macam. Apalagi racun dunia. Lanjut. Oke. Terakhir. Berita terakhir. Murka diejek bujang tua dan doyan onani. Pelaku hujamkan tombak ke dada hingga tewas. Bunuh diri dia. Enggak, pelaku ke korban, ke tetangga hingga tewas. Sorry, ulangi lagi ya. Murka diejek bujang tua dan doyan onani. Pelaku hujamkan tombak ke dada tetangga hingga tewas. Kayak Moskop ya? Kayak Moskop ya. Oke. Ini kejadiannya tuh di Musirawas, daerah Musirawas. Kalimantan tuh. Iya kayaknya. Iya Kalimantan. Jadi si pelaku ini kronologinya ya, dia tuh sering diejek sama si tetangganya ya. Sering ya. Sering diejek lah, mana
Nggak nikah-nikah. Can kawin-kawin gitu. Hobina pasti colinya gitu. Oh gitu. Dia sering diajak itulah jadi. Padahal yang ngejek juga sering. Terus emosi lah si korban sampai di suatu titik dia tuh sebut aja Moskov lah ya. Ya si Si Moskov ini tuh dia nunggu si korban pulang. Sembunyi gitu. Karena sudah sambil sudah menggebu-gebu emosi. Si ejekannya sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Ejekan tuh bukan dijadikan motivasi untuk berkembang, tapi dijadikan motivasi untuk membunuh. Merencanakan pembunuhan. Okay. Dia sembunyi lah ya. Terus pas si korban ngelewat langsung dihadang dan langsung ditikam menggunakan tombak. Pas jadi si korban nih pulang naik motor ya. Terus dihadang. Hei, jangan kemana-mana kamu. Aku mau ngebunuh kamu. Kamu karena sering mengejek aku. Langsung ditikam sama tombak. Asalnya langsung ketahuan. Kayaknya si temannya ini mungkin mau ngeprank kayaknya. Jadi dia udah pasrah aja kan. Tombak kan kelihatan ya. Ngetas sembunyiin gini dulu. Kelihatan gitu. Tombak itu. Ini ngeprank paralon. Tapi tombaknya nggak dilempar, dia sambil lari gitu, sambil lari gitu, tancapin gitu. Terus si korban terkapar, lalu ditinggalkan lah si korbannya. Si pelaku tuh lari sambil ada warga setempat yang ngelihat dia ngebuang tombaknya gitu. Dan dilaporkan ke polisi dan akhirnya diusut dan korban dijatuhi hukuman. Hati-hati buat teman-teman yang sering mengejek, harus tahu kondisi orangnya seperti apa. Walaupun teman dekat, harus tahu posisinya, dia ini kondisinya lagi baik atau lagi apakah orangnya emosional atau gimana gitu kan. Tapi yang paling penting itu ya pertama itu sifatnya, yang kedua itu momen kita ngejek itu jangan sering-sering juga. Siapa tahu dia kan lagi bad mood. Ketika bad mood itu dia langsung pemikirannya ini orang nih, ya Allah, bukan lo ya, kenapa gue ini terus aja nih orang nih terus ngebully gue gitu, gue salah apa ke dia kan? Akhirnya dia pikir gue harus bunuh nih, gue harus hilangin nyawa dia nih, gue habisin. Bener habisin. Tombak men, ngeri men, langsung ke dada menusuk gitu. Bukan tombak asmara ya. Tombak bener, tombak besi, tombak asmara, bukan, ya benar-benar tombak besi gitu. Hati-hati yo. Yang di sisi lain, ya kalau misalnya ada temen yang emang dia nggak nikah gitu ya, nggak usah lah sampai diejek-ejek. Ya bagusnya sih disupport gitu lah, kalian jodohin gitu, cariin jodoh. Betul. Gitu. Kan jadinya kalau dicariin jodoh kan dia berterima kasih banget kan. Downloadin, Tantan, micet, Tinder, kayak gitu kan banyak caranya. Temen tuh bisa. Lu ngasih ejek malah lu dikasih tombak ke dada, mati lo jadinya kan. Hati-hati loh, orang itu beda-beda. Tetap ditemenin lah, nggak usah diejek-ejek gitu lah. Stop bullying lah. Karena ya emang sakit hati juga sih. Sakit hati pasti. Diejek kayak gitu sering lagi. Harusnya jangan kawin-kawin. Karena kan disupport. Kita mah ikhtiar aja kan, itu mah jodoh kan nggak hanya di dunia, bisa aja jodoh di akhirat. Jadi kan ngebunuh. Ya, jadi intinya wow banget lah untuk kasusnya. Kasus ini apalagi sampai bawa tombak si Moskov ini kan. Bener-bener Moskov ya, ulti Moskov asli nyeri kan udah ada. Ini si Moskov ini harus diadukan jeung si ODGJ nu kamari. Asli ya Moskov kudu diadukan jeung ODGJ kamari. Aslina eta mah soalnya ODGJ tuh mau batu kan. Ya mau tombak aja. MM jeung MM ya. Betul si Moskov si Minstar. Oke. Nah, menurut Iqbar nih dari ke-6 kasus tadi mana yang paling coba? Gue yang dubur sih. Yang kompresor itu gila itu kan, sampai mati loh. Emang nggak keluar darah. Iya. Cuman kok kenapa gitu harus kompresor yang dimasukin ke pantat gitu, gila. Enggak kan kompresor bisa ke telinga dikit doang kan. Kan itu pasti udah paling annoying gitu kan. Ke pantat tuh susah masukinnya, dia paksa berarti kan masuk, gila.
Kalau dari aku sih kasus yang tadi racun ikan sih itu sih paling why sih. Kenapa harus racun ikan gitu? Karena si ceweknya harus langsung pakai obat biru. Iya, Ke bak, langsung masukin obat biru, pakai garam dikit, masukin. Kira aja kan bisa ya, bisa ya, sekali breeding. lagi, breeding lagi. Tinggal kayak gitu juga bangsat. Pokoknya dari semua kasus ini semuanya why sih. Kenapa harus terjadi gitu? Kenapa harus terjadi lah? Padahal bisa dibicarakan baik-baik ya. Betul. Kecuali kalau pembunuh bayaran. Tahu gitu. Kalau pembunuh bayaran baru itu wajar gitu, karena dia emang pekerjaannya kayak gitu gitu kan. Ini kan kalian nggak ada basic untuk Nggak ada basic buat ngebunuh, terus tiba-tiba ngebunuh kan kocak. bunuh dong, please. Ya, buat kalian yang terbesit ingin membunuh orang, please jangan. Karena nanti kalian akan ada di podcast kita. Karena cerita kalian akan dibacakan di podcast ini. Please jangan ya. Please jangan. Jangan sampai cerita, jangan sampai kasus kalian ada di podcast ini ya. Jangan sampai lah. Karena orang itu hidupnya berputar. Oke, mungkin hari ini kamu benci, besok kamu bisa cinta, atau sebaliknya. Hari ini kamu cinta, besok bisa benci. Iya. Benar. Jadi semua juga harus ada jalan keluar lah. Harus pada porsinya lah. Iya, begitu. Bagaimana ada pesan dan pesan? Kalau pesan-pesannya ya udahlah gitu. Kita banyak-banyakin sabar aja sama ikhlas gitu. Untuk semuanya gitu. Karena ya hidup di dunia cuma sementara gitu, fana gitu. Karena tingkah lakulah yang dibawa ke akhirat gitu, sama amalan. Dan kalian ngebunuh itu bukan amalan baik dong. Masalah kalian itu tidak hanya kalian saja yang merasakan. Banyak kok orang lain yang merasakan juga. Yang lebih bermasalah juga banyak, tapi tidak akhirnya membunuh, tapi bunuh diri. Kalau yang bunuh-bunuh kita Ya, itu yang ngebunuh bukan jalan keluar terakhir. Kalau ada terdengar terbesit kalian ingin membunuh atau mau bunuh diri, itu datang bukan dari diri kalian, tapi itu dari setan. Oke, mungkin podcast kita cukupkan aja. Untuk tragedi no komedi episode 2 ini. Ya, tetap hati-hati. Teman dekat juga bisa. Teman dekat. Damn man. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Tragedi no comedy.